Ya Tuhan, baiklah. Aku akan katakan pada Rehan, karena semua hubungan harus didasari dengan kebenaran. Aku tahu semuanya, tapi aku merasa takut. Kalau semuanya baik-baik saja, maka aku akan memberikan manisan. Yang minggu kemarin aku lupa. Aku akan puasa. Aku sering lapar. Aku akan puasa hanya untukmu, agar semuanya baik-baik saja. Dan aku ingin semuanya lancar. Aku akan memberi pelajaran pada orang tua ini. Pencuri, pencuri, hei, pencuri. Akhirnya aku sampai di pura ini. Aku akan mengambil makanan sucinya. Ini pura makanan sucinya paling terkenal di kota ini dan aku tahu itu. Tapi ya Allah, aku tidak mengerti tentang sesuatu. Apa hubungannya ini dengan sehar? Kadang manisan, kadang rambut, kadang yang lain dan yang lain. Maaf, permisi. Bajai, Sekarang kau berikan alamat gadis itu padaku. Ambil ini. Ya. Dan pergilah. Persahabatan kita sangat kuat. Permainan sangat bersaing. Tapi hari ini permainanmu akan berakhir. hari ini aku akan memulai hidup baru. Bersama Rehan. Terima kasih Tuhan. Kau pikir kau bisa menang dariku? Apa kau pikir Nyonya. kau bisa menang dari Tanfir Begum? Hanya aku yang boleh tidak, menguasai Ahil. Kau mengerti? Kau tidak boleh macam-macam. Hanya aku yang boleh menguasai anakku Ahil karena dia tidak pernah bisa melawanku. Sekarang ingat itu baik-baik, Sanam. Ingat itu. Nyonya, bagaimana bisa Nyonya katakan itu tentang anak Nyonya? Jangan pernah mengajariku. Dan jangan pernah mengajariku bagaimana caraku berbicara. Kenapa Nyonya buru-buru? Semua harta ini hanya untuk Nyonya. Aku tidak mau tanda tangan karena aku ingin menunggu akhir kembali. Lupakan saja Sanam. Katakan padaku tentang dirimu. Kenapa kau tidak menunggu? Kau setuju menikah untuk uang kan? Kenapa kau tidak menunggu sampai nenekmu itu mati saja? Tolong jangan katakan itu Nyonya. Jadi apa yang harus kukatakan? Karena aku tahu saat kau butuh uang, kau bisa juga melakukan apapun dengan uang itu. Benar kan? Tapi ingat satu hal, Sanam. Nenekmu itu ada di Simla. Tapi nyawanya ada di tanganku. Saat kau menolakku, aku akan menghentikan semua fasilitas yang kuberikan pada nenek tercintamu itu. Kita lihat saja. Sampai berapa lama nenekmu bisa bertahan hidup.
sebaiknya lakukan apa yang kuperintahkan. Tanda tangani surat ini. Untuk pertama kalinya aku merasa Nyonya tidak punya apapun. Hanya uang yang ada di dalam pikiran Nyonya. Apa Nyonya pernah mencari tahu bagaimana rasa sakit hatinya Ahil? Nyonya tidak pernah peduli perasaannya. Nyonya masih melakukan hal yang sama. Nyonya kan ibunya. Dan Ahil itu, Ahil tidak hanya menyayangi Nyonya, tapi juga sangat memuja Nyonya. Apa kau pikir aku melakukan semua ini hanya untuk diriku sendiri? Apa aku punya alasan untuk melakukannya? Tidak, Sanam. Aku melakukan ini untuk anakku Ahil. Dan kau? Kau juga tahu kan? Apa yang sudah Ahil lakukan ketika masih kecil? Kau tahu sana? Ini telah mengurangi bebanku. Tapi aku masih punya satu kebenaran. Ya, satu kebenaran. Kebenaran apa? Bahwa aku yang telah membunuh. Bahwa aku yang sebenarnya telah membunuh ayahku. Aku sudah mengorbankan nyawaku untuknya. Supaya dia tidak dipenjara dan bisa hidup bebas di luar. Tapi kau tidak mengerti hal itu. Karena kau tidak ada pada saat kejadian itu. Ketika dia datang padaku dengan air mata. Dan menunjukkan pistolnya padaku. Dan aku mengatakan bahwa dia sudah membunuh ayahnya sendiri. Kau tahu apa? Aku kehilangan akal saat itu. Pistol itu ada di tanganku. Saat ibu mengatakan pada aku bahwa aku telah membunuh ayahku dengan pistol itu. Aku telah kehilangan pikiranku. Ya Allah, bagaimana ini bisa terjadi? Ahil dan ibunya membicarakan tentang kejadian yang sama. Tapi kenapa cerita mereka tidak sama? Itu kan dua cerita yang sama. Ada yang mencurigakan. Ahil tidak bohong padaku. Itu berarti Nyonya yang bohong. Tapi kenapa? Ada rahasia apa? Aku harus mencari tahu. Tapi kalau aku menandatangani suratnya sekarang, Nyonya itu akan melemparku keluar dari rumah ini. Dan aku tidak akan pernah bisa tahu tentang kejadian yang telah mengganggu Ahil sampai sekarang ini, sampai sebesar ini. Aku tidak bisa tanda tangan. Sekarang cepat tanda tangani surat ini. Aku tidak mau menolak Nyonya lagi dan lagi. Demi Allah, jangan minta aku untuk menandatanganinya lagi dan lagi. Berani sekali kau menolakku. Tanda tangan saja. Ayo cepat. Aku tidak menolak Nyonya. Aku hanya bilang tunggu sampai suamiku kembali. Aku akan tanda tangani apapun yang Nyonya inginkan. Tapi tidak sekarang. Sanam! Aku tidak akan pernah mengampunimu, Sanam. Aku pernah mendengar bahwa semua laki-laki hidup dengan topeng. Tapi apa yang telah aku lihat saat ini? Setelah aku melihat sikap Nyonya hari ini, tidak ada yang akan percaya dia bisa berlaku seperti itu. Ahil, Sanam, apa yang kau katakan pada ibu sehingga ibu kecewa? Katakan padaku. aku? Paman dan bibi bilang kau mengatakan sesuatu pada ibu. Ahil, Dan dia kecewa dengan itu. Tidak, Apa itu Ahil. benar? Ahil,
Dia ingin aku menandatangani surat peralihan harta. Tapi sejak kau mengatakan arti menandatangani surat itu, maka aku berpikir aku harus menanyakan dulu padamu, Ahil. Ahil? Ada apa? Kau tahu, dengarkan aku baik-baik. Aku mohon, aku tidak ingin ibu kecewa denganmu lain kali. Aku telah katakan padamu dengan kehilangan kepercayaan dan kebenaran. Aku tidak ingin kamu menggunakannya untuk melawanku ataupun ibu. Ibu telah membantuku selama ini. Aku tidak bisa membalasnya. Meskipun aku harus mati, aku tidak bisa membalasnya. Aku setuju dengan itu, Ahil. Sanam, aku tidak ingin membahas ini lagi. Dan kau juga tidak usah membahasnya. Ahil, ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Aku tidak mau. Maafkan aku. Ya Allah. Ahil. Sini lihat lukanya. Ahil, tunjukkan padaku. Sini. Sanam, Sini sudah, tidak lihat. apa-apa, Sanam. Ahil, sini. Sanam tidak apa-apa. Tunjukkan padaku. Sini tangannya. Ada apa dengan Ahil? Kenapa dia melakukan ini? Aku yakin Nyonya telah mengatakan sesuatu. Itu sebabnya Ahil tiba-tiba marah padaku. Tapi bagaimana kebenaran tentang meninggalnya ayahnya Ahil? Apa yang cerita sebenarnya malam itu? Aku harus pecahkan masalah ini. Dan untuk itu aku harus tetap tinggal di rumah ini. Tapi Nyonya berusaha untuk menyingkirkanku. Dan sebelumnya, dia ingin mendapatkan tanda tanganku dan mengusirku dari rumah ini. Dia tidak akan mungkin membiarkanku tinggal di sini. Tapi aku tidak akan pernah meninggalkan Ahil. Aku tahu kau masih belum bisa menerima cintaku. Tapi kau tidak akan pernah menemukan pria yang membosankan dan tidak romantis sepertiku. Tapi aku siap merubah hidupku. Hanya untukmu. Demi kebahagiaanmu. Tapi ada satu hal yang tidak akan pernah bisa aku ubah. Cintaku untukmu. Dan ini untuk awal perjalanan yang panjang. Suneri, kau sudah bisa membawa kebahagiaan dalam hidupku ini.
Setelah bertemu denganmu, aku sadar hidupku sudah lengkap. Jadi maukah kau melengkapi hidupku? Maaf, aku menjadi orang yang puitis. Biar aku tanya saja langsung. Suneri, maukah kau menikah denganku? Tunggu sebentar. Ada apa ini? Inspektur, kenapa kalian semua datang ke sini? Kami datang untuk menangkap dia. Menangkap? Pak polisi, mungkin ini ada kesalahpahaman yang terjadi. Tidak, aku tidak salah paham. Gadis ini adalah pencuri yang sangat kejam. Dia telah melakukan banyak sekali pencurian, dan kami telah mencarinya sejak lama. Hari ini kami datang kemari membawa saksi atas kejahatannya. Dia gadis yang sama, yang pernah membawa kabur perhiasanku yang berharga miliaran. Kau jangan bicara sembarangan. Jika kau tidak percaya padaku, tanyakan saja padanya. Baik, aku akan tanyakan. Suneri, katakan pada mereka kalau ini salah paham. Suneri, katakan pada mereka kalau semua ini salah paham. Suneri? Suneri, kenapa kau terlihat bingung seperti ini? Jangan khawatir, mereka tidak bisa menyentuhmu selama aku ada di sini. Kenapa kau diam, Suneri? Suneri, kenapa kau diam? Katakan pada mereka kalau ini salah, Suneri. Katakan pada mereka kalau kau tidak seperti yang mereka pikirkan. Mereka semua salah, Mereka jadi... benar, Rehan. Kalau aku bisa mendapatkan kertasnya, maka aku akan membuangnya. Sehingga aku punya waktu untuk tahu rahasia di balik kematian ayahnya Ahil.
Tapi kebenaran yang lain adalah, Rehan, aku akan mengatakan ini padamu. Tolong percayalah padaku. Aku sudah putuskan untuk mengatakan semuanya padamu tentang masa laluku. Percayalah padaku. Percayalah padaku, Rehan. Dia harus percaya padamu. Hah? Dia tidak mungkin percaya padamu. Aku rasa gadis ini telah membodohi semua pria. Iya benar. Awalnya aku datang ke sini untuk uangmu. Tapi Rehan, sekarang itu tidak benar. Percayalah, aku sudah berubah. Aku telah memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya padamu. Aku pernah bilang padamu. Aku pernah bilang padamu aku benci dengan kebohongan. Dan aku tidak bisa menerima kebohongan. Kau satu-satunya kebenaran dalam hidupku, Suneri. Aku percaya padamu lebih dari diriku sendiri. Bahkan aku juga sudah siap mati untukmu, Suneri. Tapi apa yang kau lakukan? Hanya kebohongan lain dalam hidupku. Tidak, Rehan. Jangan katakan itu. Aku tidak ingin mendengarkanmu. Rehan, Keluar, Rehan, dengarkan aku. keluar kau. Bawa dia. Dengarkan aku. Rehan, Rehan, percayalah padaku. Aku baru akan mengatakannya padamu. Rehan, Rehan, tolong dengarkan aku. Aku tidak mau mendengar apapun. Rehan, Berhenti. Berapa banyak yang dia curi darimu? 1 miliar. Tunggu sebentar. Ambil 1 miliar ini. Dan aku minta padamu untuk mencabut tuntutanmu. Pak Polisi, aku sudah mendapatkan uangku kembali. Sekarang aku menarik tuntutanku. Sekarang aku minta kalian bebaskan dia. Lain kali berhati-hatilah. Karena tidak ada bukti atas tuduhanmu itu, maka aku melepaskanmu. Ayo. Rehan. Pergi dari hidupku selamanya. Jangan pernah datang lagi. Jangan katakan itu. Rehan. Sekarang, apakah kau sudah membawa makanan suci dari pura? Sudah. Kalau begitu, kau melewati semua tesmu. Sekarang aku akan memenuhi janjiku. Aku akan memberitahumu di mana gadis itu.
Pergilah. Dia akan menemuimu malam ini di pura di mana kau mengambil makanan ini. Pergilah ke pura itu. Ya Allah, semoga saja dia tidak pernah tahu bahwa aku telah membuat surat-surat itu hilang. Ayo Sanam, kami semua sudah menunggumu. Ahil, aku ingin bicara denganmu sebentar. Tolong, dengarkan aku sekali saja. Aku akan menjelaskan semuanya. Sanam anakku, jelaskan saja semuanya nanti. Jadi sekarang, sebaiknya kalian berdua tanda tangani saja surat ini. Karena ini akan menjadi kenangan terindah dan tidak akan dilupakan. Aku sengaja memanggil kalian ke sini untuk menjadi saksi atas kejadian ini. Ahil sayang, sebaiknya kau duluan, nanti aku menyusul. Ada apa, Sanam? Aku harap kau tidak kaget. Apa kau pikir kau bisa menipuku begitu saja? Oh, kau ingin mengambil keuntungan dari kebutaanku, kan? Tapi Sanam, kau jangan lupa. Kalau satu saja organmu rusak, yang lainnya akan lebih kuat. Aku mungkin buta, tapi aku bisa mencium kehadiranmu di mana saja. Dan kau? Hanya 2 langkah dari kamarku sekarang. Benar kan? Sekarang ayo, cepat tanda tangani surat ini. Iya, untuk suamimu tercinta. Bukankah kau ingin menandatangani suratnya di depan suamimu? Benar kan? Baiklah kalau begitu. Aku terima semua keinginanmu. Kau senang? Aku menunggumu di luar. Ya Allah, kenapa wanita itu berani membohongiku? Kau ini bagaimana, Razia? Kau pikir kau itu pintar ya? Tapi kenapa wanita itu berani membodohimu? Aku bersumpah aku memang tidak punya kekuatan supranatural. Kenapa aku percaya dengan wanita itu? Ya Allah, kau lihat kan bagaimana aku. Aku sudah berusaha sampai seperti ini.
Oh, ya Allah, kalau jangan lihat-lihat. Maaf, semoga sekarang tanganmu baik-baik saja. Semoga tidak menyakitkan. Ini hari yang penting untuk kita semua. Hari ini kalian berdua akan menandatangani suratnya. Dan hari ini juga, semua harta ini akan menjadi milik yang sebenarnya. Keinginan Nawab akan segera terwujud. Setelah kalian menandatangani surat ini, Ahil akan menjadi pemilik yang sah. Aku jadi tidak sabar menunggu semua harta itu dipindahkan atas namaku. Tanda tangani sekarang, Sanam. Ahil anakku, apa Sanam sudah menandatanganinya? Sanam, kau kenapa? Kenapa kau buang-buang waktu? Ayo cepat tanda tangani, nak. Lihat pengacaranya sudah menunggu dari tadi. Ayo, tanda tangani sekarang. Menandatangani surat itu berarti mengakhiri hubungan kita ini. Ya Allah, lihat tangannya diikat dengan apa? Perban. Oh iya iya, Iya. perban. Kenapa dengan tanganmu? Ada kucing menyerangku. Kucing itu kucing liar. Aku mencoba menyelamatkan diri, tapi masih saja dia melukaiku. Aku harus beritahu Kak Sanam tentang Rahat dan aku. Aku sudah membawa hadiah untukmu. Aku tidak punya kesempatan untuk meminta maaf, tapi sebenarnya aku tahu bahwa kau telah memaafkan aku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku jatuh di tempat yang sama segera. Aku tahu aku membuat kesalahan besar. Tapi jujur, kesalahan sebesar itu tidak cukup hanya dengan meminta maaf. Tapi Haya, kau orang yang berjiwa besar karena kau telah memaafkanku. Kau tahu, terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya. Faiz, bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya kepadamu? Aku juga membuat kesalahan yang sama.
kesalahan. Dan kau? Haya, apa itu? Kau seharusnya mengatakan padaku sebelumnya. Katakan padaku. Kau ingin mengatakan sesuatu padaku? Faiz, Faiz, sedang apa kau di sini? Dengarkan aku. Dengar Faiz, ini tidak benar. Jika kau ingin semuanya berjalan dengan sempurna, maka kau harus menjauh dari Haya sementara. Ini penting dilakukan. Kau benar, Kak. Maafkan aku. Aku akan jaga jarak dari Haya. Dan aku janji, kau tidak akan mempermasalahkan ini lagi. Ya Tuhan, aku hanya ingin bertanya padamu, kenapa kau lakukan ini padaku? Semua bilang kau akan mendukungku, siapapun yang sendirian di dunia ini. Aku tidak punya siapa-siapa, tidak ada lagi di dunia ini. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang yang akan memberiku bagian terpenting dalam hidupnya. Hanya dia yang membuatku begitu. Setelah bertemu Rehan, aku merasa bisa menjadi sesuatu selain menjadi pencuri. Tapi kau tidak mendukungku, Tuhan. Kau tidak mendukungku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku punya mimpi selain menjadi kaya. Aku sudah mulai bermimpi tentang hidup baruku, tentang seseorang, tentang kebahagiaan. Maukah kau menikah denganku? Tapi kau hancurkan mimpiku sebelum aku sempat membuka mataku. Aku sudah datang padamu hari ini. Aku telah putuskan bahwa aku tidak akan menyembunyikan apapun dari Rehan. Aku baru akan mengatakan semuanya pada Rehan. Tapi kau ambil lagi kesempatan itu dariku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak enak dengan seseorang di mana aku datang ke rumahnya untuk mencuri darinya. Aku ingin hartanya dan barang-barangnya. Aku tidak pernah berbuat baik pada siapapun. Dan sekarang Rehan, dia telah merasa dihianati dalam hidupnya. Hari ini dia patah hati karena aku. Dan sekarang dia tidak akan pernah percaya pada siapapun. Selama ini kehidupanku penuh dengan kebohongan. Hanya ada satu kebenaran, yaitu kau. Kau membuatku percaya pada hidupku lagi yang penuh kebohongan ini. Dikatakan ketika hatimu tenang, maka takdir hidupmu akan bersinar. Ternyata mereka benar. Bibi Rosi, Paman Shishupal, bahwa aku yatim piatu. Sejak aku tumbuh, aku seorang pencuri. Aku tidak peduli pada siapapun, yang penting kebahagiaanku. Yang kuinginkan hanyalah uang. Bagaimana aku bisa jatuh cinta? Bagaimana aku bisa berpikir kalau suatu hari nanti aku menikah dengan orang kaya? Jadi ini bukan salah siapa-siapa, ini salahku. Baiklah. Walaupun aku jadi pencuri, aku tidak hanya jadi pencuri, tapi keahlianku satu lagi dalam hidupku, keberhasilan menjadi kaya. Sunehri tidak ingin cinta, tapi ingin kaya. Kalau ini takdir Sunehri untuk menipu orang, maka tidak apa-apa. Dan seperti biasanya, aku ingin kau selalu mendukungku sampai kapanpun. Kalau memang kau tidak ingin aku jujur,
dan ingin agar aku tetap menjadi seorang pencuri. Baiklah, Lebih baik kau terlambat daripada tidak sama sekali. Kau tidak akan pernah melupakan pekerjaan lamamu itu. Tapi aku masih punya pekerjaan untukmu. Pekerjaan hanya kaulah yang bisa melakukannya. Seluruh hidupmu akan berubah setelah kau melakukan pekerjaan dariku dan kau tidak akan disebut pencuri kecil lagi. Dan aku yakin semua orang pasti akan menghormatimu. siapa kau? Lampu ajaib Aladin. Aku bisa memberimu kehidupan yang mewah dan juga nyaman seperti yang kau inginkan. Tapi kau harus melakukan sebuah pekerjaan untukku. Aku tahu kalau kau tidak mengenalku sebelumnya. Tapi aku tahu semua tentang dirimu. Siapa kau dan apa yang akan kau lakukan. Sebenarnya, aku ingin kau melakukan semua tugasku. Dan itu sebabnya aku mencarimu sejak lama, gadis cantik. Dan Allah telah mempertemukan kita di sini. Tugas itu akan menjadi milikku. Semua uangnya hanya untukmu. Akan lebih banyak lagi dari hasil curianmu yang sudah kau lakukan sampai sekarang. Sudah selesai? Lihat dirimu sendiri, lalu bicara padaku. Aku tidak heran kalau kau tidak percaya karena penampilanku memang seperti ini. Aku mengatakan hal yang benar. Katakan padaku berapa yang kau minta? 1 miliar? 2 miliar? 3 miliar? Atau kau meminta 5 miliar? Siapa kau? Sayangnya aku tidak akan memberimu 5 miliar untuk pertanyaanmu itu. Kau benar. Lalu kenapa aku harus bertanya padamu tentang 5 miliar itu? Dari tampilanmu kau tidak punya lebih dari 500 rupiah. Ambillah ini. Harganya 1,5 miliar lebih. Kau boleh jual barang ini dan kau terima uangnya sebagai uang muka dariku. Kau akan dapat sisa uangmu setelah kau selesaikan tugasmu. Kalau harga gelang ini memang 1,5 miliar, aku akan menemuimu besok di sini. Tapi kalau ternyata tidak, maka kau tidak akan melihat kota ini lagi.